warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ITPA, baiklah tujuan saya membuat video kali ini untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Dasar-Dasar Biokimia dengan dosen pengampu Ibu Monika Primasari MPD. Nah, materi kali ini yang saya ambil yaitu enzim-enzim yang bekerja pada sistem pencernaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina Mailiawati dengan NIM 212310662. Baiklah, pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama sistem pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi, yang kedua organ-organ pencernaan, yang ketiga enzim yang bekerja pada pencernaan. Oke, baiklah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh. Baiklah, sistem pencernaannya itu ada dua. Nah, pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi yaitu pengolahan makanan yang dimana dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Beberapa bagian dalam sistem pencernaan seperti mulut, lambung, dan usus halus. Sedangkan pencernaan secara mekanik yaitu proses pencernaan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut, lambung, serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Baiklah, selanjutnya yaitu organ-organ pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ yang pertama yaitu mulut, di mana mulut berfungsi untuk pengubahan makanan menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan gigi dan air liur. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan yaitu saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah halus menuju lambung. Nah, yang ketiga yaitu lambung, di mana lambung yaitu pencernaan secara mekanik dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Nah, di sini terdapat tiga organ tambahan pencernaan yaitu hati, di mana menghasilkan empedu, memecah lemak, dan membuang racun. Yang kedua itu kantong empedu, yaitu menyimpan empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang ketiga pankreas, yaitu berfungsi untuk menghasilkan enzim yang membantu memecah makanan. Yang keempat yaitu usus halus, berfungsi untuk mencerna dan menyerap protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kelima, usus besar, berfungsi untuk menyerap garam dan air dari makanan, meninggalkan massa lunak yang disebut feses. Yang keenam yaitu rektum. Rektum berperan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum feses dikeluarkan. Yang ketujuh, anus, tempat feses dikeluarkan. Selanjutnya yaitu enzim-enzim yang bekerja pada pencernaan. Yang pertama pada mulut. Nah, pada mulut ini, enzim yang terdapat pada mulut itu menghasilkan enzim amilase. Yang kedua yaitu pada lambung. Nah, enzim yang terdapat pada lambung yaitu enzim pepsin yang akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi peptid atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Yang kedua enzim renin yaitu mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Selanjutnya yaitu enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Yang pertama enzim amilase. Nah, enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula. Yang kedua, enzim lipase. Enzim yang berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, enzim tripsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Selanjutnya, usus halus. Nah, enzim yang terdapat pada usus halus yang pertama enzim laktase, di mana enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Yang kedua, enzim sukrase berfungsi memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Yang ketiga, enzim maltase berfungsi untuk memecah maltosa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.